bagian ini. Jadi begini, kami dari kantor DPD Sari Sumatera Selatan dalam hal ini ditunjuk sebagai kuasa hukum untuk mendampingi si Obi, dan di sini ada kedua orang tuanya, yang mana kami akan menuntut keadilan dalam hal menyangkut si Obi. Yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan turut berduka cita atas korban. Bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kami ucapkan kepada korban, dan juga kami memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian, dalam ini Kapolresta dan Kapolda, yang begitu cepat mengungkap kasus ini sampai kasus ini viral di media sosial. Di sini kami terpanggil pihak keluarga, dalam arti ini memberikan kuasa kepada kami untuk sebagai kuasa hukumnya, bahwa di sini kami menghormati semua penyidik dalam memproses perkara ini. Di sini kami lihat ada suatu kejanggalan. Setelah kami investigasi, mungkin penyidik sudah investigasi awal, kami juga investigasi dari tim kami, sudah investigasi di lapangan. Di situ ada kejanggalan yang harus kita ungkap. Nah, untuk itu kami tetap mengedepankan azas praduga tidak bersalah terhadap tersangka yang disangkakan Obi ini. Nah, untuk itu kami tetap akan mengambilkan langkah-langkah hukum apabila ini ada sesuatu dan lain hal yang tidak sesuai dengan aturan yang ada di KUHP ataupun undang-undang kepolisian. Kami akan mengambil langkah-langkah. Yang pertama, kemungkinan itu langkah-langkah yang pertama melakukan pra-peradilan dan akan melakukan langkah pelaporan ke Propam Mabes Polri kalau memang itu ada prosedur yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dengan KUHP. Untuk itu kami sebagai catur bangsa, penegak hukum dalam hal ini bersama Kapolri, kepolisian yang ada di Sumatera Selatan ini, kita bersatu mengungkapkan kasus ini yang sebenar-benarnya, yang seterang-terangnya, jangan ada ditutup-tutupi. Untuk itu kami akan mengambil tindakan hukum apabila ini ada melenceng dari aturan yang ada di KUHP dan aturan kepolisian. Kejanggalan apa, Pak? Kejanggalan itu apa, Pak? Kejanggalan ini akan kami tuangkan nanti, karena di situ kami lagi dalam tahap proses yang nanti sudah dapat data yang ada, itu akan kami terapkan. Kalaupun ini akan mungkin secepatnya kami akan lakukan langkah-langkah pra-peradilan dan pelaporan ke Propam. Pra-peradilan sendiri kapan kita masukkan berkas-berkasnya? Secepatnya. Kak, ada upaya kita akan melakukan penangguhan hukuman mungkin, Kak? Ditanggung tuh. Keluar sementara atau bagaimana? Upaya itu tetap akan kita lakukan, tapi itu semuanya kewenangan dari pihak kepolisian, atau memberi ataupun tidak itu silakan. Tapi kita akan ajukan surat untuk penangguhan untuk itu. Jadi akan ada langkah untuk penangguhan. Ada. Ini kita coba jalan. Nanti kita akan buka di pra-peradilan dan Propam. Saya selaku orang tua tidak terima apa yang dilakukan ini. Anak saya dari kecil hingga umur 24 tahun itu belum pernah membasuh Palembang Begojo. Dan sekarang ini anak aku jadi tersangka. Dari mana dia cepat itu dia jadi tersangka? Sedangkan anak aku baru diterima di sekolah SMA Taruna itu tanggal 5 Juli. Hari Sabtu dia bekerja, dan hari semalam Sabtu ada kejadian itu. Dan anak aku juga belum menerima SK dari sekolah tersebut. Nah itu, ya. Jadi aku minta keadilan tolong dari Bapak Kapolri, minta tolong dan anak aku ini minta keadilannya. Anak aku tidak pernah mukul. Selama dia sekolah di SMA Negeri 4 Batu Raja. Tidak pernah dia, sampai dia kuliah juga tidak pernah terjadi permasalahan. Minta tolong keadilannya Bapak Kapolri, anak aku secepat itu. Aku baru tahu menerima
bahwa anak aku ditahan jam 11 siang. Jam hari Senin. Pak, Bapak sudah ketemu sama anak Bapak? Sudah Apa 2 kata kali. anak Bapak? Anak aku bercerita dengan aku, "Pak, aku tidak melakukan, demi Allah aku tidak melakukan." Nah itu. Anakku. Terus apa lagi Pak? Apa lagi Pak? Diceritain anak Bapak ke Bapak. Ya cerita anakku, aku cuma menolong Pak. Anak itu jatuh, dia tuh pingsan. Pingsan itu kan pala seperti wong kesurupan. Aku tolong Pak, niat aku nak nolong. Tapi ya aku lagi dituduh. Nah itu, anakku nak nolong. Anak Bapak pernah cerita dia ditekan polisi Pak? Bukan ditekan Pak. Ya, anak aku ceritanya dia itu diperiksa. Pak, atau betul suatu tanggung jawab terhadap kita? Kalau dengan kami, saya belum pernah dihubungi dari pihak sekolah. Jadi dari saya sendiri pada hari Selasa saya datang ke sekolah memperkenalkan diri saya bahwa saya orang tuanya Obi. Pak, jadi Bapak merasa anak Bapak ini menjadi korban dari kejadian ini, Pak, jadi sehingga yang jadi tersangka gitu. Iya, anak saya jadi korban dan dizolimi. Oleh siapa? Saya tidak tahu oleh siapa sehingga anak aku jadi korban. Saya minta keadilan dari Bapak Kapolri bahwa anak saya jadi korban.